Nama saya Rudi Haryanto. Saya tidak pernah berniat menceritakan ini. Bahkan sampai sekarang pun, setiap kali menyebut nama gunung itu, dada saya masih terasa berat, seperti ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Gunung itu bernama Gunung Kerenceng, berada di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sejak kecil, saya hidup dengan bayangannya. Dari halaman rumah, dari jalan kampung, dari sela-sela atap rumah warga puncaknya selalu terlihat. Tidak menjulang, tidak megah, tapi anehnya selalu terasa dekat. Seolah jaraknya tidak pernah berubah walaupun saya menjauh. Yang pertama kali saya sadari sejak kecil adalah satu hal: Gunung Kerenceng tidak pernah terasa kosong. Bahkan saat siang hari, saat matahari terik dan burung-burung berterbangan di tempat lain, bagian gunung itu selalu tampak lebih gelap, seperti ada bayangan yang tidak berasal dari cahaya manapun. Orang-orang dewasa di kampung jarang menatap ke arah sana. Terlalu lama. Kalaupun melihat, mereka akan segera memalingkan wajah, seperti takut ketahuan. Saya pernah bertanya pada ayah saya, waktu umur saya sekitar 7 tahun, di gunung itu ada apa? Ayah saya diam lama, wajahnya berubah. Lalu ia hanya berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Tidak semua tempat suka ditanya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mau menjelaskan. Waktu kecil, saya sering bermimpi aneh. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Saya berdiri sendirian di jalur tanah sempit. Kabut tebal menutup segalanya. Saya tahu saya sedang berada di Gunung Kerenceng, walaupun tidak pernah diajak naik ke sana. Dalam mimpi itu, selalu ada suara langkah di belakang saya pelan, teratur, banyak. Ketika saya menoleh, tidak pernah ada siapapun. Tapi setiap kali saya berjalan, langkah-langkah itu ikut bergerak. Lebih dekat, lebih berat. Yang paling membuat saya takut, bukan langkahnya, tapi perasaan bahwa mereka tahu siapa saya. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, saya selalu berkeringat dingin. Dan anehnya, saya selalu terbangun pada jam yang sama, 06,17 pagi. Bertahun-tahun kemudian, saya baru mengerti, jam itu bukan kebetulan. Semakin saya dewasa, kejadian aneh semakin sering muncul. Kadang saat maghrib, saya melihat bayangan berdiri di pinggir kebun yang mengarah ke gunung. Tingginya tidak wajar. Diam, tidak bergerak. Begitu saya kedipkan mata, bayangan itu sudah tidak ada beberapa kali. Saat rumah sepi, saya mendengar suara seseorang berjalan di atas genting. Langkahnya pelan, seperti orang berhati-hati agar tidak ketahuan. Tapi saat saya keluar, tidak ada siapapun. Genting tidak bergeser, tidak ada jejak. Yang paling mengganggu adalah suara panggilan. Bukan teriakan, bukan bisikan. Suara itu memanggil nama saya dengan nada sangat datar. Rudi. Datangnya selalu dari arah Gunung Kerenceng. Saat itu, saya masih menganggapnya perasaan sendiri. Sampai suatu malam, ibu saya mendengar suara yang sama dan langsung menutup pintu sambil gemetar. Ia tidak berani berkata apa-apa, tapi wajahnya pucat seperti orang baru melihat kematian. Malam itu, ibu hanya berkata satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Kalau kamu dengar namamu dipanggil dari arah gunung, jangan pernah jawab. Sekarang saya paham. Gunung Kerenceng bukan tempat yang menunggu orang datang. Ia memanggil. Dan yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa nama saya sudah ada di sana. Jauh sebelum saya berani mendekat. Bab ini hanyalah awal. Karena saat saya akhirnya benar-benar menginjakkan kaki di sana, saya sadar satu hal. Gunung Kerenceng tidak pernah memperkenalkan diri. Ia hanya memastikan kita tidak pernah benar-benar asing baginya. Saya masih ingat jelas malam itu. Malam sebelum kami berencana naik ke Gunung Kerenceng. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Tapi udara di kampung terasa berat. Seperti sebelum badai, padahal langit bersih. Bau tanah basah muncul tanpa sebab, merayap masuk ke rumah melalui celah pintu dan jendela. Saya sedang duduk di ruang tamu ketika lampu berkedip 3 kali. Lalu
stabil kembali. Detik berikutnya, suara gesekan pelan terdengar dari luar rumah. Bukan suara hewan, lebih seperti kuku diseret perlahan di tembok. Saya membuka pintu. Tidak ada siapapun. Namun, di dinding dekat pintu, saya melihat bekas goresan panjang, tipis, tapi jelas. Seolah ada sesuatu yang baru saja menggaruknya. Goresan itu lembab, seperti masih baru. Saya menutup pintu dengan cepat. Jantung saya berdegup kencang, dan entah kenapa, tanpa sadar pandangan saya tertuju ke arah Gunung Kerenceng. Dari kehauan, puncaknya tertutup kabut tipis yang bergerak perlahan. Padahal, malam itu udara benar-benar diam. Saya merasa seperti sedang diperhatikan. Sekitar pukul 9 malam, Dini Saputra datang ke rumah saya. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur. Tanpa basa-basi ia berkata, "Ruth, aku nggak yakin kita harus naik besok." Saya menatapnya. Ada ketakutan yang nyata di wajahnya. Deni bercerita, sejak sore ia mendengar suara langkah di belakang rumahnya. Setiap kali ia menoleh, langkah itu berhenti. Tapi begitu ia berjalan, langkah itu mengikuti lagi. Saat maghrib, ia melihat bayangan tinggi berdiri di balik pohon pisang. Bentuknya samar, tapi kepalanya miring, tidak wajar, seperti patah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri sambil menatap ke arah rumahnya. Yang membuat Deni benar-benar panik adalah kejadian di kamar mandi. Saat ia bercermin, pantulan di kaca tidak mengikuti gerakannya selama beberapa detik. Senyum di pantulan kaca tertahan lebih lama daripada senyum di wajah aslinya. Saya tahu, itu bukan hal sepele. Belum sempat saya menenangkan Deni, ponsel saya bergetar. Raka Firmansyah menelepon dengan suara terputus-putus. "Ruth, kamu dengar suara anak kecilnya di rumah kamu?" Saya membeku. Raka mengaku sejak sore mendengar suara anak kecil tertawa di halaman rumahnya. Ketika ia keluar, tidak ada siapapun. Tapi jejak kaki kecil terlihat di tanah basah. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar Raka. Malam itu, saat ia mencoba tidur, ia melihat seorang anak duduk di ujung ranjangnya. Punggungnya membelakangi Raka. Anak itu tidak bergerak, tidak bersuara. Saat Raka memanggil, kepala anak itu berputar pelan. Lebih dari seharusnya. Sekitar pukul 11 malam, kejadian semakin menjadi. Dari dalam rumah saya, terdengar suara langkah berat di atap. Bukan satu, banyak. Seperti beberapa orang berjalan pelan agar tidak ketahuan. Saya menahan napas. Lampu kembali berkedip. Dari balik jendela, bayangan melintas cepat, terlalu tinggi untuk manusia, terlalu kurus untuk hewan. Saya memberanikan diri mengintip. Di halaman rumah, berdiri sosok hitam tinggi. Tubuhnya seperti asap padat, tapi kakinya jelas menapak tanah. Kepalanya menunduk ke arah rumah saya. Tidak ada wajah, hanya lubang gelap. Saat mata kami seolah bertemu, dada saya langsung terasa sesak. Udara di paru-paru saya seperti ditarik keluar. Saya jatuh, terduduk, dan muntah di lantai. Sosok itu menghilang, tapi bau amis tertinggal lama. Menjelang tengah malam, saya mencoba tidur, tapi mata saya tidak bisa terpejam lama. Sekitar pukul 3 pagi, saya terbangun karena suara bisikan di telinga saya. Suara itu sangat dekat, hangat, seperti napas manusia. Besok, saya langsung duduk. Kamar saya kosong, tapi suhu ruangan terasa dingin menusuk. Dan kaca jendela dipenuhi embun dari dalam, bukan dari luar. Saya melihat jam. Jarumnya bergerak pelan, lalu berhenti di 06,17. Saya tidak tidur lagi sampai pagi. Saat azan subuh berkumandang, entah kenapa saya merasa satu hal dengan sangat jelas. Kami bukan yang akan datang ke Gunung Kerenceng. Sesuatu dari sana sudah lebih dulu datang menjemput. Kami berangkat saat langit masih gelap, sekitar pukul 5 pagi. Tidak ada satupun dari kami yang benar-benar siap. Tapi, tidak ada yang berani membatalkan. Rasanya seperti kalau kami tidak datang, sesuatu akan menyusul ke rumah. Begitu kami sampai di kaki gunung,
kerenceng. Saya langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Udara di sana lebih dingin, tapi bukan dingin pagi biasa. Dingin ini menusuk sampai ke tulang. Seperti berdiri terlalu lama di depan lemari pendingin, pepohonan di jalur awal tampak lebih rapat dari yang saya ingat. Daunnya tidak bergerak, walaupun tidak ada angin. Tanah terasa lembab dan lengket di sepatu. Seperti tanah kuburan yang baru digali. Saat melangkah masuk, saya mendengar suara pelan di belakang kami. Langkah kaki, saya menoleh. Tidak ada siapapun, tapi suara itu tetap ada. Mengikuti, selalu menjaga jarak. Sekitar 10 menit berjalan. Penampakan pertama muncul tanpa peringatan. Di sisi kiri jalur, berdiri seorang pria tua, mengenakan pakaian lusuh, rambutnya putih kusut, wajahnya penuh kerutan. Ia berdiri membelakangi kami, seperti sedang menatap ke dalam hutan. Raka berhenti dan memanggil, "Pak." Pria itu perlahan memutar kepalanya. Dan saat itu saya sadar, lehernya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kepalanya berputar hampir satu lingkar penuh. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk manusia. Dengan gigi-gigi kecil rapat seperti barisan paku, ia tersenyum. Dalam satu kedipan mata, tubuhnya jatuh ke tanah, lalu merayap cepat masuk ke semak simek dengan posisi yang mustahil. Dini langsung muntah. Raka berteriak histeris. Dan saya tahu, Gunung Kerenceng sudah memutuskan untuk memperlihatkan wujud aslinya. Kami mempercepat langkah. Tidak ada yang bicara. Hanya suara napas berat dan detak jantung di telinga masing-masing. Tak lama kemudian, saya melihat sesuatu menggantung di pohon di depan kami. Awalnya saya pikir kain. Tapi saat kami mendekat, saya melihat itu adalah tubuh manusia. Kakinya menggantung terbalik. Kepalanya hampir menyentuh tanah. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuh itu bergerak perlahan, berayun padahal udara benar-benar diam. Tiba-tiba rambutnya tersibak sendiri. Wajahnya rusak, kulitnya mengelupas. Matanya menonjol keluar. Mulutnya bergerak jerak tanpa suara. Seolah sedang menyebut nama kami satu persatu. Dari balik pepohonan, muncul lebih banyak tubuh menggantung. Saya tidak tahu kapan jumlahnya bertambah, tapi mereka ada di mana-mana. Kami mulai berlari. Namun, jalur terasa memanjang, tidak masuk akal. Setiap langkah terasa lebih berat. Tanah seperti menahan kaki kami di tengah lari. Saya mendengar suara tawa anak kecil, tepat di samping telinga saya. Saat saya menoleh, saya melihat seorang anak berdiri di jalur. Punggungnya menghadap kami. Tubuhnya kecil, kurus, tulangnya menonjol. "Dek," kata saya refleks. Anak itu menoleh pelan. Wajahnya tidak lengkap, separuh wajahnya seperti meleleh. Matanya menggantung, dan senyumnya terlalu lebar. Ia melangkah ke arah saya, kakinya tidak menyentuh tanah. Denny menarik saya sambil berteriak, "Jangan lihat." Kami berlari lagi. Saat kami berhenti karena kelelahan, hutan di sekitar kami berubah. Pepohonan terlihat lebih tinggi, lebih rapat. Cahaya pagi menghilang, digantikan warna kelabu kehijauan. Kabut tipis mulai muncul dari tanah, berputar-putar di sekitar kaki kami. Dari dalam kabut, saya melihat banyak bayangan berdiri diam. Tingginya berbeda-beda. Ada yang bongkok, ada yang terlalu tinggi, ada yang seperti tidak punya kepala. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya berdiri, menonton. Tiba-tiba, salah satu bayangan melangkah maju. Bentuknya semakin jelas. Itu perempuan tanpa wajah. Rambutnya panjang, hitam, basah, kepalanya menunduk. Saat ia mengangkat wajahnya tidak ada apapun, hanya permukaan hitam mengkilap seperti lumpur. Dari wajah kosong itu keluar suara parau, pelan tapi jelas. "Kalian sudah masuk." Saya tahu. Saat itu, kami tidak sedang berjalan ke dalam gunung. Kami sedang berjalan ke dalam wilayah mereka. Saya tidak tahu sejak kapan kami berhenti berjalan di jalur yang benar. Chang saja tahu Gunung Kerenceng berubah. Jalur tanah yang tadi kami lewati
perlahan menghilang, digantikan oleh semak berduri dan pepohonan yang semakin rapat. Setiap kali kami mencoba kembali ke arah semula, hutan seperti memutar kami kembali ke titik yang sama. Batu besar berbentuk seperti kepala manusia selalu muncul di depan kami, walaupun kami yakin sudah menghindarinya. Denny mulai panik, napasnya terengah-engah. Raka menangis tanpa suara. Matanya kosong menatap kabut, dan di tengah kebingungan itu, suara-suara mulai datang bersamaan. Tangisan perempuan, tawa anak kecil, dan suara orang berbisik menyebut nama kami berulang-ulang. Suara-suara itu datang dari segala arah. Dari balik pohon, dari atas dahan, dari tanah di bawah kaki kami. Kabut semakin tebal, jarak pandang hanya beberapa langkah. Dalam kabut itu, saya melihat silut-silut bergerak perlahan. Awalnya satu, lalu dua, lalu banyak. Mereka berjalan dengan cara yang tidak wajar. Ada yang kakinya menyeret, ada yang kepalanya terkulai ke belakang, ada yang berjalan terbalik dengan tangan menyentuh tanah. Saya melihat seorang wanita tua membawa keranjang. Wajahnya pucat, membiru. Isi keranjang itu bukan sayur, melainkan kepala manusia dengan mata terbuka. Ia berhenti tepat di depan saya. Sudah lama tidak ada yang lewat, katanya sambil tersenyum. Giginya hitam dan rontok. Saya ingin berteriak, tapi suara saya hilang. Lidah saya terasa kaku. Wanita itu melangkah pergi, dan keranjang kepalanya menoleh ke arah saya satu persatu. Tiba-tiba, Raka menherit. Ia menunjuk ke arah pohon besar di kanan kami. Di sana, berdiri banyak sosok manusia menempel di batang pohon. Tubuh mereka setengah menyatu dengan kayu, seperti tumbuh dari sana. Wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. Mulut mereka bergerak pelan, seolah melantunkan doa yang salah. Salah satu dari mereka melepaskan diri. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara basah. Tulangnya terdengar patah, tapi ia tetap berdiri. Lehernya miring tidak wajar. Ia berjalan ke arah kami. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam di tanah. Pulang, katanya, lirih. Tapi jalannya bukan lewat sini. Kami berlari tanpa arah. Cabang-cabang pohon mencambuk wajah kami. Duri menusuk kaki. Tapi rasa sakit fisik kalah oleh ketakutan yang menekan dada di tengah lari. Saya terhatu saat saya mencoba bangkit. Saya melihat banyak tangan keluar dari tanah, mencengkeram pergelangan kaki saya. Kulit tangan itu dingin dan licin. Kukunya panjang dan hitam. Saya berteriak. Denny menarik saya sekuat tenaga. Tangan-tangan itu melepaskan, tapi saya bisa merasakan bekas jari tertinggal di kulit saya. Dinginnya tidak hilang. Kami berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya ada susunan batu melingkar, dan di sekelilingnya berdiri sosok-sosok hitam tinggi. Mereka diam, mengelilingi kami. Salah satu dari mereka melangkah maju, tubuhnya kurus tinggi. Wajahnya samar, seperti terus berubah. Ia menunduk sedikit, dan dari dalam kabut terdengar suara berat. Bukan dari mulutnya, tapi seperti dari dalam tanah. Kalian terlalu jauh. Saat itu saya sadar, kami tidak sedang diusir. Kami sedang diputuskan. Dan keputusan itu belum selesai. Kami berdiri di tengah lingkaran itu tanpa berani bergerak. Kabut menggantung rendah, menutup batas antara tanah dan udara. Sosok-sosok hitam tinggi di sekeliling kami tidak mendekat. Tapi keberadaan mereka saja sudah cukup membuat dada saya terasa seperti diremas. Perlahan, satu persatu wujud mereka mulai berubah. Bayangan hitam itu menipis, lalu membentuk tubuh manusia. Ada yang masih tampak utuh, ada yang rusak, ada yang wajahnya sobek, ada yang matanya kosong berlubang. Bau busuk menyengat, campuran tanah basah, darah lama, dan sesuatu yang sudah terlalu lama mati. Saya mengenali beberapa wajah, dan itulah yang paling menghancurkan. Ada pria yang dulu dikenal sebagai pencari kayu. Ada perempuan yang pernah hilang bertahun-tahun lalu. Wajah-wajah yang dulu disebut-sebut di kampung, lalu perlahan dilupakan karena tak pernah ditemukan.
Mereka berdiri di sana. Tidak hidup, tidak mati. Terjebak. Salah satu dari mereka melangkah maju. Seorang laki-laki muda, tubuhnya kurus, bajunya robek, setengah wajahnya rusak, seperti terbakar. Mata kirinya tidak ada. Ia menatap saya lama. "Jangan lihat mereka," katanya pelan. "Kalau kamu ingat wajah kami, kamu akan ikut tinggal saja." Gemetar. Mulut saya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Laki-laki itu menunjuk ke arah Raka. Yang itu sudah hampir selesai. Raka berdiri terpaku. Matanya kosong, mulutnya tersenyum kecil. Tidak wajar, ia melangkah ke tengah lingkaran batu, seolah dipanggil. Kami memanggil namanya, tidak ada respons. Di belakang Raka, tanah bergerak. Sesuatu muncul perlahan dari dalam tanah, bukan satu, tapi banyak. Kepala-kepala manusia dengan mata terbuka. Wajah mereka rusak, kulitnya menempel tanah. Mereka berbisik serempak, "Pulang, pulang, pulang." Raka melangkah satu langkah lagi. Denny berteriak dan menarik Raka sekuat tenaga. Saat itu, sesuatu berteriak dari dalam tanah, suara panjang, nyaring, bukan suara manusia. Kabut berputar liar, sosok-sosok di sekeliling kami bergerak serentak. Beberapa mendekat. Langkah mereka berat dan basah. Saya melihat perempuan tanpa wajah berdiri tepat di belakang Raka. Tangannya panjang, jarinya menyentuh bahu Raka. Kulit Raka langsung berubah pucat, keabu-abuan. Saya refleks memukul tangan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia menjerit. Jeritannya membuat telinga saya berdarah. Sosok itu mundur, tapi tatapannya atau apapun yang seharusnya menjadi tatapan terkunci pada saya. Saya tahu saat itu, saya sudah diperhatikan lebih serius. Lingkaran itu mulai menyempit. Batu-batu di tanah bergeser sendiri. Sosok-sosok yang dulu berdiri diam kini mulai merangkak. Berjalan, menyeret tubuh mereka ke arah kami. Dari balik kabut, muncul sosok paling besar. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh dahan pohon. Kulitnya hitam legam, seperti arang basah. Matanya merah, dalam, dan hidup. Mulutnya terbuka lebar. Rahangnya terlihat retak. Ia berdiri tepat di tengah lingkaran. Tanah bergetar. Dari dalam dada saya muncul rasa takut yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bukan takut mati, tapi takut diambil. Sosok itu menunduk. Wajahnya sejajar dengan wajah saya. Dengan suara berat, seperti berasal dari dalam tanah. Ia berkata, "Satu sudah hampir milik kami, satu sudah ditandai, dan satu sedang dipertimbangkan." Matanya berhenti pada saya. Raka tiba-tiba menjerit keras dan jatuh pingsan. Tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat berbau busuk. Sosok besar itu mundur satu langkah. Kabut berputar semakin cepat. Sosok-sosok lain berhenti bergerak. Seolah ada perubahan keputusan. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu apa yang menyelamatkan kami. Yang saya tahu hanyalah satu hal. Gunung Kerenceng tidak selalu mengambil semua yang datang. Tapi ia selalu memastikan ada yang tidak pernah benar-benar kembali. Setelah Raka jatuh pingsan, suasana di lingkaran batu itu berubah drastis. Kabut yang tadinya berputar liar mendadak diam. Sosok-sosok di sekeliling kami berhenti bergerak. Seperti patung yang dibekukan, hanya sosok besar hitam itu yang masih berdiri. Ia tidak mendekat lagi, tapi kehadirannya terasa semakin berat. Seperti tekanan di udara yang membuat kepala saya pusing dan dada saya nyeri. Tanah di depan kami retak perlahan. Dari celah itu, muncul jalur tanah sempit, lurus ke arah bawah gunung. Jalur yang tidak ada sebelumnya. Saya tahu, ini bukan pertolongan, ini izin. Dan izin selalu punya harga. Sosok besar itu mengangkat satu tangannya. Di belakangnya, satu persatu, sosok lain mundur ke dalam kabut. Tapi mata mereka tetap mengarah ke kami. Suaranya kembali terdengar, pelan namun menekan pikiran. "Kalian boleh pergi, tapi tidak bertiga." Saya langsung menoleh ke Denny. Raka masih tergeletak di tanah.
Napasnya pendek-pendek, wajahnya abu-abu, seperti orang yang darahnya hampir habis. Dia sudah dipanggil. Lanjut suara itu. Dan yang sudah dipanggil jarang benar-benar pulang. Saya berlutut di samping Raka. Saat saya menyentuh tangannya, saya terkehut. Kulitnya dingin, seperti mayat, tapi jantungnya masih berdetak. Di telinganya, saya mendengar bisikan lirih, bukan dari mulutnya. Jangan lepaskan aku. Tapi bersamaan dengan itu, dari balik kabut, muncul tenggen-tenggen hitam panjang yang merayap pelan ke arah tubuh Raka. Dini berteriak, kalau dia nggak boleh pulang, ambil saya. Dan saat itulah, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya hampir berhenti mengalir. Sosok besar itu tersenyum. Ia menoleh ke Denny yang menawarkan diri akan selalu diingat. Sekejap kemudian, bayangan hitam melilit kaki Dini. Dari tanah muncul wajah-wajah rusak. Mulut mereka terbuka lebar, menggigit udara di sekitar kaki Denny. Denny berteriak kesakitan. Kulit kakinya berubah hitam, keunguan, seperti membusuk dalam hitungan detik. Saya memeluk Raka, erat-erat, sambil berteriak, memohon, entah pada siapa. Saya tidak tahu doa apa yang keluar dari mulut saya. Saya tidak sadar apakah itu doa atau jeritan ketakutan. Jang saja tahu tanah kembali bergetar. Sosok besar itu mengangkat tangannya lagi. Semua gerakan berhenti. Ia menatap saya lama, terlalu lama. Saya merasakan sesuatu menyentuh bagian dalam kepala saya. Seperti ada yang membolak-balik ingatan saya. Saya melihat potongan hidup saya sendiri masa kecil. Keluarga, mimpi-mimpi yang belum terjadi. Lalu semuanya berhenti pada satu gambar. Saya berdiri sendirian di Gunung Kerenceng, menoleh ke arah suara yang memanggil nama saya. Belum sekarang, kata suara itu. Bayangan di kaki Denny perlahan melepas. Warna kulitnya kembali, tapi bekas hitam itu tidak sepenuhnya hilang. Bawa dia, lanjut suara itu sambil menunjuk Raka. Dan ingat, yang ditandai akan tetap dipanggil. Kabut kembali bergerak. Tapi kali ini membuka jalan, bukan menutup. Sosok-sosok di sekeliling kami menyingkir, membentuk lorong sunyi yang dipenuhi tatapan. Saat kami mengangkat Raka dan mulai berjalan, saya merasakan langkah-langkah mengikuti kami dari belakang. Bukan satu, banyak. Sesekali saya mendengar suara napas di leher saya. Sesekali saya melihat bayangan berjalan sejajar di sisi jalur. Tidak ada yang menyerang, tidak ada yang menyentuh. Mereka hanya mengawal. Di tengah perjalanan turun, Raka tiba-tiba membuka mata. Matanya hitam seluruhnya. Ia menatap saya dan berkata dengan suara yang bukan suaranya, "Kita belum selesai." Lalu ia pingsan lagi. Saya tahu saat itu sesuatu sudah ikut turun bersama kami. Dan Gunung Kerenceng tidak pernah memberi jalan pulang tanpa memastikan bahwa ia tetap punya jalan untuk kembali memanggil. Kami keluar dari kawasan hutan saat matahari sudah tinggi. Cahaya pagi seharusnya membawa rasa aman. Tapi yang saya rasakan justru sebaliknya. Saat kaki kami menginjak tanah pemukiman, saya tidak merasa selamat. Saya merasa dipindahkan. Raka masih tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat. Napasnya tidak teratur. Beberapa warga membantu mengangkatnya ke rumah terdekat. Tidak ada yang bertanya terlalu banyak. Tatapan mereka berubah saat melihat kondisi Raka seperti sudah tahu. Atau lebih tepatnya, tidak ingin tahu. Seorang lelaki tua mendekat dan berbisik ke saya. Yang dipanggil jarang pulang utuh. Kalimat itu menghantam saya lebih keras daripada teror di gunung. Malam pertama setelah kejadian, saya tidak bisa tidur. Setiap kali mata terpejam, saya mendengar suara langkah berjalan di kamar. Pelan, teratur. Berhenti tepat di samping tempat tidur saya. Saat saya membuka mata, kamar kosong, tapi bau tanah basah memenuhi ruangan. Sekitar jam 6:17 pagi, saya terbangun mendadak. Tubuh saya kaku. Saya tidak bisa bergerak. Dari sudut kamar, saya melihat bayangan berdiri menempel di dinding. Bentuknya memanjang ke langit-langit. Bayangan itu bergerak mendekat. Tanpa langkah,
Lalu ia berhenti tepat di samping wajah saya. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi saja tahu ia sedang menatap saya. Dini mengalami hal yang lebih buruk. Ia datang ke rumah saya dengan wajah ketakutan. Ia bilang, setiap kali bercermin, ia melihat bekas hitam di kakinya bergerak sendiri, seperti urat yang merambat. Saat malam, ia sering terbangun karena merasa kakinya ditarik dari bawah tempat tidur. Suatu malam, Denny melihat dirinya sendiri berdiri di depan pintu kamar, menatapnya sambil tersenyum. Saat ia berteriak, sosok itu menghilang. Sejak itu, Denny tidak berani tidur sendirian. Raka berubah total. Ia sadar 2 hari kemudian, tapi matanya sering kosong. Kadang, ia berbicara sendiri dengan suara pelan, seperti menjawab pertanyaan yang tidak kami dengar. Ia sering berdiri menghadap jendela, menatap ke arah Gunung Kerenceng berjam-jam. Saat ditanya, ia hanya menjawab, mereka berdiri di sana. Suatu malam, Raka berteriak histeris. Kami menemukannya duduk di lantai kamar. Tubuhnya dikelilingi bekas tangan hitam di tembok, seperti cap telapak tangan yang dicelup lumpur. Ia menangis sambil berkata, mereka minta aku balik. Gangguan mulai menyebar. Di rumah saja, pintu sering terbuka sendiri. Jam dinding berhenti tepat jam 6:17. Lalu berjalan lagi. Saya sering mendengar suara memanggil nama saya dari dapur, dari kamar mandi, dari luar rumah. Suara itu selalu akrab, selalu meyakinkan, dan selalu datang saat saya sendirian. Suatu malam, saya melihat perempuan tanpa wajah berdiri di ujung lorong rumah saya. Rambutnya basah. Tubuhnya diam. Saya menutup mata. Saat saya membukanya lagi, ia berdiri lebih dekat. Saya berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Kami akhirnya mendatangi seorang orang tua yang dikenal mengerti. Ia hanya mendengar cerita kami tanpa banyak bertanya. Setelah lama diam, ia berkata, Gunung Kerenceng tidak mengambil tubuh kalian. Ia mengambil jejak. Ia menatap saya lama. Dan jejak yang sudah ditinggalkan akan selalu bisa diikuti. Sejak malam itu, saya tahu satu hal. Kami tidak dikejar. Kami sedang ditunggu. Dan yang paling menakutkan, penantian itu tidak punya batas waktu. Saya menulis ini bertahan-tahan setelah kejadian itu. Bukan karena saya sudah sembuh, tapi karena saya sadar diam tidak membuat mereka berhenti. Setelah semua yang terjadi, hidup kami tidak pernah kembali normal. Denny akhirnya pindah dari Cimanggung. Ia tidak pernah bilang kemana, tapi sebelum pergi, ia datang ke rumah saya tengah malam. Wajahnya tirus, matanya cekung. Ia membuka celananya dan memperlihatkan kakinya. Bekas hitam itu sudah naik sampai ke paha. Bentuknya seperti akar, bercabang-cabang di bawah kulit. Setiap malam, katanya lirih, aku mimpi berdiri di tengah lingkaran batu itu. Dan tiap mimpi, mereka lebih dekat. 3 minggu setelah itu, kabar terakhir yang saya dengar, Denny ditemukan linglung di terminal kota lain. Ia terus mengulang satu kalimat, aku sudah ditunggu. Sejak itu, saya tidak pernah mendengar namanya lagi. Raka tidak pernah benar-benar pergi dari Gunung Kerenceng. Tubuhnya ada di sini, tapi dirinya tidak sepenuhnya pulang. Ia sering menghilang berjam-jam, ditemukan berdiri di kebun atau lapangan kosong, menatap satu arah. Jika ditanya, ia hanya menjawab, mereka lagi menghitung. Suatu malam, saya menginap di rumahnya. Sekitar jam 6:17 pagi, saya terbangun dan melihat Raka berdiri di sudut kamar, menghadap tembok. Bayangannya memanjang ke langit. Saya memanggil namanya. Ia menoleh pelan. Wajahnya bukan wajah Raka. Matanya hitam, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dengan suara berat yang bukan suaranya, ia berkata, gunung tidak kehilangan apapun. Raka jatuh pingsan setelah itu. Paginya, ia tidak ingat apa-apa. Tapi sejak malam itu, suaranya sering berubah. Lalu, tinggal saya, gangguan di rumah saya, tidak pernah berhenti. Kadang, saya mendengar suara orang berjalan mengitari rumah.
Padahal tanah di luar kering. Kadang pintu kamar saya diketuk dari dalam. Padahal saya sendirian. Saya sering melihat perempuan tanpa wajah berdiri di tempot-tempot yang seharusnya aman di dapur, di hunggang, bahkan di kaca pantulan mobil. Ia tidak pernah mendekat lagi. Ia hanya memastikan saya tahu ia masih ada. Yang paling mengerikan adalah mimpi. Dalam mimpi itu, saya selalu berdiri di kaki Gunung Kerenceng. Kabut, tebol, lingkaran, batu. Sosok-sosok berdiri mengelilingi. Dan sosok besar hitam itu selalu berdiri di depan saya. Ia tidak marah, ia tidak mengancam. Ia hanya berkata pelan, "Belum sekarang." Saya akhirnya bertanya pada orang tua yang dulu kami datangi. Ia menatap saya lama, lalu berkata, "Kamu tidak diambil karena kamu belum selesai. Tapi yang sudah dipanggil akan selalu dipanggil ulang." Ia memperingatkan saya satu hal. Kalau suatu hari kamu mendengar namamu dipanggil dengan suara yang paling kamu kenal, dan kamu merasa ingin menoleh, itu tandanya izinmu sudah habis. Itulah alasan saya menulis ini. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencari percaya, tapi sebagai peringatan. Gunung Kerenceng di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, bukan tempat yang membunuh orang. Ia menyimpan, ia mengenali langkah, mengenali nama, dan sekali ia memanggil, yang pulang tidak pernah sepenuhnya utuh. Kalau suatu hari kamu berada di sana, dan hutan tiba-tiba menjadi terlalu sunyi, dan kamu mendengar seseorang memanggil namamu dari arah yang tidak masuk akal, tolong jangan menoleh, karena bisa jadi yang memanggilmu sudah menunggumu sejak lama.